بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih di dalam bab al-ikhlas atau al-ikhlasun niyyah, al-ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'i al-a'mal wal aqwal أو الأحوال الظاهرة والباطنة. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Telah melakukan perjalanan 3 orang laki-laki dari orang-orang sebelum kalian, sehingga sampailah mereka di waktu malam, sehingga mereka harus bermalam di tempat bermalam, ya, di sebuah gua, sampai mereka harus bermalam dan mereka pergi ke sebuah gua. Fadakhalu, mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Ya, ini mereka masuk ke dalam sebuah gua yang biasa gua seperti itu digunakan untuk bermalam, istirahat bagi para musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan. Mereka pun masuk ke dalamnya. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba terjatuh sebongkah batu yang besar dari atas gunung, sehingga menutupi gua mereka. Faqalu innahu la yunjikum minas sakhrati
illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Maka mereka pun mengatakan, sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali dengan cara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan baik yang pernah kalian kerjakan. Qala rajulun minhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta, syaikhan, sudah tua, kabiran, yani sangat tua, tua besar, yani tua renta, senja. Dan dahulu aku tidak memberi minum di malam hari. Sebelum mereka berdua, aku beri minum. Aghbuqu, al-ghubuqu, dijelaskan dalam catatan kaki nanti. Ya, ini memberi minum di waktu makan malam. Biasanya diberikan susu. Orang ini mengatakan, saya dahulu tidak pernah memberikan minum di malam hari itu sebelum kedua orang tuaku terlebih dahulu yang minum. Tidak pernah mendahului keduanya. Saya tidak pernah memberikan kepada keluargaku terlebih dahulu, yaitu istri, anak, wala malan. Tidak pula kepada budak. Harta yang diberi minum seperti budak atau apa? Ya karena kalau memberi minuman itu ya kepada budak, ya kan? Kalau kepada hewan-hewan itu ini bukan dengan cara diberikan minuman. Jadi dikasih air gitu. Tayyib. Fana'a bi talabus syajar yawman falam aruh alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ubuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Sampai pada suatu hari aku mencari kayu bakar yang cukup jauh. Sampai dia mencari kayu bakarnya, membawanya semakin jauh. Fana'a bi talabus syajar, sehingga aku meninggalkan mereka berdua sampai mereka tertidur. Aku pun membawakan minuman mereka berdua, dan mereka berdua aku dapati sedang tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbuqa qablahuma ahlan aw malan. Aku tidak suka membangunkan mereka berdua yang sedang istirahat, tidak mau mengganggu mereka berdua, dan aku juga tidak ingin memberi minum sebelum mereka berdua. Tidak keluargaku, tidak pula budakku. Falabistu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta baraqal fajr was-sibyatu yatadaghawna 'inda qadamayya fastayqadha fashariba 'ubuqahuma. Aku pun terus menunggu, dan tempat minum itu, bejana itu berada di tanganku. Aku menunggu agar mereka berdua terbangun sendiri sampai waktu dekat fajar.
Dia tunggu terus kedua orang tuanya ini. Ya. Sedangkan anak kecilku, anak bayiku, mereka merengek-rengek di kakiku, kedua kakiku, ingin minum. Anaknya sudah kehausan minta minum, ingin diberi minum. Ya antum tahu kalau anak bayi haus minta minum, nangis-nangis. Atau anak kecil, ya. Akhirnya kedua orang tuaku pun terbangun dan mereka meminum minuman itu. Baru setelah itu dia berikan kepada keluarga dan hartanya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, apabila aku melakukan itu karena mengharap wajah-Mu ya Allah, maka fafarrij 'anna, selamatkan kami, berikan kami jalan keluar dari batu ini, batu besar yang menutupi gua tersebut. Fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Bergeser sedikit, terbuka sedikit apanya? Batu besar itu. Namun mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Qala al-akhar, berkata yang lain, karena mereka bertiga, maka yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi, ibnatu ammin, kanat ahabban nasi ilayya, wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa. Ya Allah, sesungguhnya dahulu ada putri pamanku, sepupunya, sepupu wanitanya. Dia adalah wanita yang paling aku suka, paling aku cintai. Dalam riwayat lain, dulu aku sangat mencintainya. Ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa, seperti kuatnya kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan. Jatuh cinta dia, mabuk cinta dia kepada itu siapa? Sepupunya. Nah, fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni, maka aku pun menginginkannya untuk bisa mendapatkannya, namun dia menolakku. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, fafa'alat. Sampai dia mengalami masa-masa susah, melalui tahun-tahun yang susah. Alammat, paceklik, susah, entah itu kelaparan atau sakit. Nah, intinya dia melalui tahun yang susah. Maka dia pun mendatangiku meminta tolong maksudnya. Maka aku pun memberinya 120 dinar. Banyak itu. Ya. 120 dinar. Dengan syarat dia memberikan dirinya untukku. Ini namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia punya niat kan? Niat buruk. Sahih? Sahih.
Kamu saya beri uang 120 tapi serahkan gitu. Ya. Fa fa'alat, dia pun setuju. Ya sudah. Ya, setuju dengan persyaratan itu. Hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka idza qadartu 'alaiha, tatkala aku sudah mampu menguasainya, dia sudah pasrah. Dalam riwayat lain, sampai ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Tidak usah dibayangkan. Ya. Nah. Qalat, ya ini kalau sudah seperti itu, laki-laki itu sudah dia yang menguasai, paham? Wanita sudah tidak berkutik lagi. Tiba-tiba wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih, janganlah engkau membuka cincin ini, membuka khatam, cincin ini kecuali dengan haknya. Ya, segel itu jangan dibuka kecuali dengan haknya. Apa haknya? Ya harusnya dinikahi, sahih. Fansaraftu anha, mendengar ucapan wanita tadi yang keluar dari hatinya, dari lubuk hatinya yang dalam, dia mengingatkan orang ini kepada Allah, dia pun sadar, saya pun pergi darinya. Wahia ahabbun nasi ilayya, dalam kondisi dia adalah wanita yang paling aku suka, paling aku cintai. Aku tinggalkan dia. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang kuberikan kepadanya. Dinar itu tadi dia tinggalkan bersama wanita yang dia cintai, dia tinggalkan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, apabila dahulu aku melakukan itu karena mengharap wajah-Mu ya Allah, maka berikan jalan keluar bagi kami dari batu itu. Fanfajaratis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, terbukalah sedikit celah batu itu, namun mereka masih belum bisa keluar dari batu tersebut, dari gua tersebut. Nah, wa qala tsalits, lalu berkata yang ketiga, Allahumma inni istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Ya Allah, sesungguhnya aku dahulu membayar upah, menggaji ujara, menggaji orang-orang yang kerja bersamaku. Lalu aku berikan imbalan mereka. Namun kecuali satu orang yang dia meninggalkan haknya, dia tidak mengambil gajinya, dia pergi begitu saja. Maka gaji tersebut, kata beliau, fatammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, maka aku kembangkan gaji yang dia miliki itu, aku kembangkan sampai menjadi banyak, berkembang harta dia. Ya. Faja'ani ba'da hin, kemudian dia mendatangiku setelah beberapa waktu lamanya. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, bayar
tunaikan kepadaku, berikan kepadaku upahku, gajiku. Faqultu, aku pun mengatakan, kullu ma tara min ajrika. Semua yang kamu lihat ini adalah upahmu. Minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Dari unta, sapi, ya. Apalagi ghanam, kambing dan budak. Faqala, lalu orang itu mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi'u bi, jangan bercanda, jangan ngejek saya. Nggak percaya dia, karena gajinya tidak segitu mungkin kan, gaji dia tidak seberapa mungkin, maka dia nggak percaya. La tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, jangan main-main, jangan bercanda, jangan mengolok-olok saya. Faqultu, aku pun mengatakan, la astahzi'u bika, aku tidak bercanda, aku tidak mengejekmu. Ya. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Lalu orang ini mengambil semua yang ada di situ, tidak meninggalkan sedikit pun yang ada. Ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, apabila dahulu aku melakukan itu karena mengharap wajah-Mu ya Allah, maka keluarkan kami, beri kami jalan keluar dari kondisi ini. Fanfajaratis sakhratu fakharajum yamshun. Maka terbukalah ya batu besar itu, mereka pun keluar berjalan dari gua tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadisnya panjang. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Lalu mereka berdoa dengan amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan dengan ikhlas. Ya, akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun kesesuaian, kalau maknanya jelas ya, maknanya jelas. Saya sambil jelaskan tadi mana-mana yang ada di sini. Setelah saya membacakan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi apa yang antum dengarkan tadi, keterangannya itu dinukil dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, diterjemahkan secara bebas ya. Bukan dari saya sendiri. Adapun sisi pendalilan syahid dari hadis ini atau kesesuaiannya, hubungannya dengan bab ikhlas. Ini hadis yang terakhir dalam bab ikhlas yang disebutkan oleh Syekh Imam An-Nawawi kan. Nah, apa kesesuaiannya? Yaitu pada lafaz in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi. Ya Allah, apabila aku melakukan itu dahulu karena mengharap wajah-Mu, ya, maka dalam hadis tersebut, sabda Nabi tersebut menunjukkan apabila apa yang kulakukan waktu itu adalah karena ikhlas, ikhlasun niyyah, maka selamatkanlah kami. Ternyata mereka semua melakukan itu ikhlas. Ikhlasnya mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap keutamaan dari Allah. Akhirnya mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini ikhwan fiddin, barakallahu fikum, kesesuaian hadis dengan bab.
bahwa ikhlas itu mempengaruhi apa? Hasil. Sahih. Sebagaimana yang dari awal kita jelaskan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja sesungguhnya pada setiap orang itu dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Hasilnya itu sesuai dari niatnya. Maka ini persis. Bahkan di sini diberikan contoh hasil terbaik disegerakan oleh Allah pertolongannya, keutamaannya di dunia dari amal soleh yang ikhlas. Baik, ikhlas penting sekali ikhlas. Itu hubungan hadis dengan bab. Bisa dipahami? Saya dari lafaz hadis, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi, itu kesesuaian atau syahid hadis ini yang dijadikan dalil dengan bab ikhlas. Bab ikhlas. Karena di situ mengandung ikhlasun niyah. Mereka mengatakan, apabila aku melakukan itu ya Allah karena ikhlas, ya, karena mengharap wajahmu, selamatkanlah kami. Nah, berarti kebalikannya. Kalau tidak ikhlas, tidak bisa diselamatkan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita membacakan di sini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Kita pilih beberapa faedah dan penjelasan beliau. Nah. Kata beliau, fara'au ayyatawassalu ila Allah bi salihi a'malihim. Ketika mereka terjebak di dalam gua itu, tertutupi oleh batu yang besar, mereka pun berpendapat agar segera bertawassul. Tawassul menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa wasilahnya? Salihil a'mal. Dengan amalan-amalan salih yang pernah mereka kerjakan. Ya, amalan-amalan salih yang mereka kerjakan. Ini tawassul yang dibolehkan. Bertawassul menjadikan wasilah perantara antara kita dengan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, boleh dengan amalan-amalan soleh yang pernah kita kerjakan, kita sebutkan. Karena di sana ada tawassul yang dilarang. Iya. Menjadikan perantara antara kita dengan Allah untuk mencapai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti apa? Menjadikan perantara orang-orang yang sudah mati. Entah itu orang soleh atau mereka yang dianggap soleh, atau menjadikan perantara dengan kuburan-kuburan, ya, sama mereka yang sudah mati juga. Nah, maka ini tidak diperbolehkan, karena itu disebutkan dalam Al-Quran adalah perbuatan syirik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah. Jadi perantara agar kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka. Sedangkan yang diperbolehkan adalah dengan amalan yang soleh. Boleh.
Antum berdoa misalnya ingin mendapatkan kemudahan, berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya ini pernah melakukan seperti ini Allah. Dan apabila yang kulakukan itu adalah ikhlas, mengharap pahala, mengharap wajah-Mu ya Allah, maka mudahkanlah saya di dalam menuntut ilmu. Iya, kan lain-lain. Mudahkan saya dalam urusan saya. Sembuhkan misalnya keluarga saya, sembuhkan saya atau siapa saja. Iya, boleh. Nah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, fadzakara ahaduhum birrahu tamma biwalidayhi wa dzakara tsani 'iffatahu tamma wa dzakara tsalitsa wara'ahu wa nushahu. Maka orang yang pertama pun menyebutkan amalan solehnya, yaitu berbaktinya dia kepada kedua orang tua dengan cara yang paling sempurna yang dia pernah lakukan. Yang kedua juga menyebutkan tentang ifahnya, dia menjaga kehormatan, menjaga ya dirinya, nah, yang sempurna, ya kan? Sehingga dia pun berpaling dari apa yang sudah bisa dia lakukan, dia berpaling karena takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia menyebutkan waraknya, hati-hatinya dia dari hak manusia. Juga nushahu, begitu dia adilnya di dalam bermuamalah dengan manusia. Dia mengembangkan dan dia tidak mengambil sedikit pun dari harta itu. Maka Allah selamatkan mereka disebabkan amal-amal soleh tersebut. Yang pertama apa tadi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang bisa menyelamatkan kita ya ikhwan, bukan hanya di dunia, di akhirat lebih-lebih. Kalau menyelamatkan di akhirat sudah pasti birrul walidain yang ikhlas. Bahkan bisa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi mereka orang-orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga iffah, menjaga diri dari fitnah, dari perbuatan fahisyah. Ini juga bisa menyelamatkan seorang dunia akhiratnya, menolongnya dari berbagai macam bala, dari berbagai macam fitnah. Maka berhati-hati dari fitnah wanita. Yang kedua, punya sifat adil kepada orang lain, menunaikan hak orang lain dan tidak berani mengambil hak orang lain adalah juga sebab keselamatan dunia akhirat. Sebaliknya, orang yang curang, orang yang memakan harta orang lain, orang yang menunda-nunda haknya orang lain, tidak segera dia berikan padahal dia mampu, ini akan menjadi sebab kerugian terlebih di akhirat nanti. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang rugi, bangkrut? Kemudian Nabi SAW sebutkan di antaranya orang yang berbuat kezaliman tersebut. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan fa fi hadzal hadis min al-fawaid wal ibar. Di dalam hadis ini terdapat faidah-faidah dan pelajaran. Di antaranya adalah birrul fadilatu birril walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa annahu min al-a'mal as-salihah allati tufarraju biha al-kurbat wa tuzalu biha adh-dhulumat. Birrul walidain termasuk amalan-amalan yang saleh yang akan
menghilangkan kesusahan, akan menghilangkan kegelapan. Kamu sedang sedih, sedang gelap, sedang susah, rezekinya susah, kamu sedang susah menuntut ilmu. Mungkin kamu belum birrul walidain, mungkin masih sering berkata-kata kotor atau berkata kasar kepada orang tua, atau mungkin pernah membuat orang tua sedih, kamu belum minta maaf. Ya. Kalau kita masih sempat, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada keduanya, lakukan. Bisa menggabung antara berbakti kepada orang tua dan menuntut ilmu, lakukan. Apalagi orang tua yang sudah mendukung kita untuk menuntut ilmu, membiayai kita, berjuang untuk kita, jangan kita sia-siakan itu. Birrul walidain kita adalah berjuang bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilm. Tunjukkan kesungguhan kita. Doakan mereka ketika interaksi dengan mereka, komunikasi dengan mereka dengan kata-kata yang baik, tidak banyak mengeluh. Tunjukkan kalau kita cinta kepada mereka. Tunjukkan kalau kita itu saleh, kita mau kebaikan, agar menjadi penyejuk mata mereka. Itu birrul walidain bisa membantu apa? Menyelamatkan kita dari kesulitan, dari berbagai macam kegelapan, kesusahan. Dan beliau mengatakan, fa fihi fadilatul 'iffati 'anil zina. Di dalam hadis ini juga keutamaan menjaga kesucian, menjaga diri dari perbuatan zina. Wa annal insana idza 'affa 'anil zina ma'a qudratihi 'alaihi fa inna dzalika min afdhalil a'mal. Sesungguhnya manusia atau seorang manusia apabila dia berpaling meninggalkan perbuatan zina padahal dia mampu melakukannya, maka ini adalah amalan yang paling afdal. Wa qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hada min as-sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan ini, amalan seperti ini, meninggalkan perbuatan zina yang dia mampu melakukannya, termasuk dari 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu diantaranya rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Laki-laki ini menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah itu kata beliau, fahadar rajul makkanathu hadhihi almar'atu allati yuhibbuha min nafsiha. Laki-laki dalam kisah tadi, laki-laki tersebut sudah diberikan kebebasan oleh wanita tersebut yang dia cintai, yang dia sukai. Dia sudah pasrah. Faqama khaufan min Allah, dia pun berdiri pergi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahasala 'indahu kamalul 'iffah, maka dia pun mendapatkan kesempurnaan iffah, menjaga kehormatannya dengan sempurna. Fayurja ayyakuna mimma yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Maka diharapkan dia termasuk orang yang Allah naungi pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu Arsy. Ya. Kemudian beliau mengatakan faidah yang lain dalam hadis ini, dalilun ala fadlil amanah wa islahil amali lil ghair. Keutamaan
menjaga amanah dan ya memperbaiki amal pekerjaan untuk orang lain, mengembangkan apa yang dimiliki orang lain untuk orang lain. Ini keutamaan. Fa inna hadzal rajula biimkanihi lamma ja'ahu al-ajir ay yu'tiyahu ujratahu wa yubqiya hadzal mal lahu walakin li amanatihi wa thiqatihi wa ikhlasihi li akhihi wa nus'ihi lahu a'tahu kullama atmara ajruhu. Laki-laki itu bisa saja dia hanya memberikan gaji orang tadi yang sebagai haknya ketika datang karyawannya atau orang yang pernah bekerja kepadanya. Lalu dia sisakan harta ya yang bertambah dari gaji tersebut. Akan tetapi karena amanahnya dia, kuatnya dia, jujurnya dia, ikhlasnya dia kepada saudaranya dan adilnya dia kepadanya, maka dia memberikan semua apa yang berkembang, yang membuahkan dari harta gaji yang dulu dia simpan milik orang tadi. Maka keutamaannya sangat besar, termasuk yang bisa menyelamatkan seorang dari berbagai macam bahaya dan bala. Itu apa? Perbuatan ihsan. Maka banyak-banyak berbuat baik kepada orang. Jangan ragu-ragu menolong orang, walaupun dengan tenaga kita. Ingat, suatu saat kita susah, maka kita bisa berdoa kepada Allah dan Allah akan memudahkan kita. Menolong orang itu adalah mengharap pahala dari Allah. Karena belum tentu kalau ketika kita menolong orang, harapannya agar dia bisa menolong kita lagi, belum tentu. Karena kita tidak tahu di mana mendapatkan bahaya dan musibah. Tidak tahu. Bisa saja kita mendapatkan musibah di tempat lain yang dia tidak ada. Apakah dia bisa menolong? Tidak bisa. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan niat agar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kita, yang membantu kita dan memberikan kepada kita keutamaannya. Itu ikhlas. Nah. Wa fihi minal ibar, dan di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran penting. Annal ikhlas min asbab tafrijil kurbat, bahwasanya ikhlas itu termasuk sebab-sebab dihilangkannya kesulitan-kesulitan kita. Lianna kulla wahid minhum yaqul, karena setiap masing-masing yang terjebak di dalam gua tadi mengatakan apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika min ajlik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, apabila dahulu aku melakukan itu karena dirimu ya Allah, karena mengharap wajahmu ya Allah, selamatkan kami dari sini, keluarkan kami dari kesulitan ini ya Allah. Di situ apa? Kalau kami ikhlas, ya Allah, apabila kami memang ikhlas, amalan saya itu ikhlas, keluarkan kami ya Allah. Dan memang Allah mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas tatkala mereka melakukan itu. Ya ikhwan, perbanyak amal soleh kita yang benar-benar ikhlas, perbanyak. Karena itu akan menolong kita. Kita nggak tahu mendapatkan kesulitan di mana. Di dunia saja Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongan karena sebab amalan yang ikhlas yang kita lakukan di dunia ini. Bagaimana di akhirat? Di akhirat itu manusia semuanya dalam kondisi susah. Apa yang mereka andalkan di akhirat? Mereka hanya bisa menghitung amalan-amalan mereka yang ikhlas, yang dicatat oleh Allah. Ini yang bisa menolong kita.
Perbanyaklah itu sebagai bekal keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, dan istiqomah gitu loh. Salatnya tepat waktu, salat 5 waktunya tepat waktu, menjaga salat sunnah, ikhlas, ya. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu juga ikhlas, semuanya ikhlas. Rutinitas ibadah yang besar seperti itu dibangun di atas keikhlasan, itu luar biasa itu. Jangan remehkan itu. Ya, mengalahkan kedudukan yang ada di dunia ini, mengalahkan kekuatan yang dimiliki manusia di dunia ini, mengalahkan segalanya. Karena hubungan kita ketika melakukan ibadah yang ikhlas adalah antara kita dengan Allah. Sedangkan manusia-manusia yang punya kekuatan, kedudukan, hubungan mereka adalah dengan penguasa. Hubungan mereka sesama makhluk. Tapi hubungan orang yang mukhlis antara dia dengan Allah. Itu bedanya. Wadih? Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah apa yang kita sebutkan dan selesai bab yang pertama dari bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul ikhlas wa ihdharin niyyah ila akhirih. Nah, semoga apa yang kita sebutkan ini memberikan manfaat dan menambah ilmu kepada kita dan bisa menguatkan niat-niat kita menjadi niat yang ikhlas dan murni, yang jujur di dalam seluruh ibadah dan amal saleh kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.